Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada momen yang luar biasa ini. Saya atas nama Persatuan Insinyur Indonesia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta undangan beserta pembicara dan panelis dalam Seminar Nasional Keinsinyuran yang diselenggarakan oleh Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, PT Pertamina, PT Jababeka, dan tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Pertamina, Universitas Trisakti, dan Universitas Presiden. Seminar ini yang saya pahami akan mencoba mengelaborasi tentang transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau dengan tema peran pengembangan SDM dan penguatan UMKM. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi atau yang mewakili, Ibu Direktur Utama Pertamina atau yang mewakili, para Rektor Universitas Trisakti, Bapak Waketum PII, Bapak Direktur Jababeka Infrastruktur, Bapak Ketua Badan Kejuruan Industri PI, serta Bapak, Ibu, serta saudara para insinyur, pembicara, moderator seminar yang saya banggakan. Kebijakan energi nasional tahun 2014 menargetkan bauran energi primer sebesar 23% energi baru dan terbarukan, 22% gas, 55% batubara, dan 0,4% minyak pada tahun 2025. Rencana Ketenaga Listrikan Nasional (RUKN) berisikan tujuan jangka panjang 28% energi baru dan terbarukan, 25% gas, 47% batubara, dan 0,1% minyak untuk penggunaan listrik. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen yang menggembirakan di bawah perjanjian COP21 Paris, di mana Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisinya tanpa syarat setidaknya 29% terhadap skenario business as usual 2010 pada tahun 2030 dan pengurangan emisi 41% tunduk pada dukungan dari kerjasama internasional dengan target menjadi net zero pada tahun 2060. Komitmen senada di COP26 Glasgow bulan November 2021 kemarin, Indonesia akan komitmen berkontribusi dalam percepatan perwujudan global net zero emission. Hadirin sekalian, pembicara yang terhormat dan para peserta yang sangat kami banggakan, kita melihat bahwa sudah banyak seruan dan juga ambisi di sektor energi ini yang tentunya hanya dapat dicapai melalui fasilitas investasi domestik dan internasional di sektor tersebut. Transisi ke sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan bauran pasokan energi dapat ditingkatkan dengan memberikan insentif kepada industri untuk menggunakan sumber energi terbarukan, mengganti bahan baku industri dengan yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan, dan penggunaan energi terbarukan dalam transportasi agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu komitmen pengurangan karbon. Bapak Ibu hadirin sekalian, energi baru terbarukan sebagai alternatif yang layak untuk memenuhi kebutuhan energi dari industri-industri Indonesia mengkonsumsi hampir 36% dari total energi di Indonesia. EBT dapat menjadi cost-effective ways untuk memenuhi kebutuhan listrik dan menghasilkan listrik dengan menggantikan sumber berbasis bahan bakar fosil. Hidrogen bisa menjadi alternatif yang layak dalam industri seperti produksi pupuk, petrokimia, dan beberapa industri proses berat lainnya yang saat ini sepenuhnya bergantung pada gas alam ataupun batu bara. Energi panas bumi, hydro, wind, dan sumber EBT lain dapat memberikan jalan ke depan untuk memungkinkan industri tersebut beralih ke EBT, dengan demikian berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan emisi. Bapak Ibu sekalian, para insinyur, pembicara, moderator seminar yang saya banggakan, peran dan kontribusi insinyur Indonesia sangatlah signifikan di era transisi energi ini, di mana anggota dan pengurus PI yang berperan di sektor ini dalam kapasitasnya sebagai developer dan pelaku industri, pemerintah, akademi, periset, dan masyarakat umum. Transisi energi adalah jalan menuju transformasi sektor energi global dari berbasis fosil menjadi nol karbon pada paruh kedua abad ini.
Inti dari transisi energi adalah kebutuhan untuk mengurangi emisi CO2 terkait energi untuk membatasi perubahan iklim. Yang menjadi kata kunci adalah CO2 emission reduction, new and renewable energy. Transisi energi berkeadilan dan terjangkau menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan di forum-forum nasional maupun internasional. Sudah menjadi cita-cita kita bersama bahwa transisi yang adil dan terjangkau dari sektor energi berarti memastikan bahwa biaya dan manfaat dari dunia yang dielektrifikasi dengan energi terbarukan betul-betul bisa didistribusikan secara adil dan dengan harga yang terjangkau. Dalam perspektif PII, Just Energy Transition juga bisa berarti bahwa para insinyur Indonesia bisa ikut andil di dalam pengembangan program transisi energi di Indonesia. Betul-betul memanfaatkan tenaga ahli keinsinyuran kita dan kemampuan Indonesia di berbagai lini dan profesi. Dengan berkembangnya berbagai proyek EBT baru di Indonesia, akan ada keahlian baru yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai aspek pengembangan energi terbarukan seperti pengembangan proyek, rekayasa keuangan, desain, konstruksi, commissioning, dan operation and maintenance. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa para insinyur Indonesia kita mengambil bagian yang signifikan dan tidak akan tertinggal hanya untuk menonton meskipun proyek yang bernilai jutaan dolar ini berada di halaman belakang kita sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara para insinyur, pembicara, moderator seminar yang saya banggakan, di akhir opening speech saya pagi ini izinkan saya menyampaikan bahwa sebagai organisasi besar butuhkan untuk memenuhi berbagai aspek pengembangan energi terbarukan seperti pengembangan proyek, rekayasa keuangan, desain, konstruksi, commissioning, dan operation and maintenance. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa para insinyur Indonesia kita mengambil bagian yang signifikan dan tidak akan tertinggal hanya untuk menonton meskipun proyek yang bernilai jutaan dolar ini berada di halaman belakang kita sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara para insinyur, pembicara, moderator seminar yang saya banggakan, di akhir opening speech saya pagi ini izinkan saya menyampaikan bahwa sebagai organisasi besar kita patut berbangga. PII telah bertransformasi menjadi otoritas keinsinyuran melalui mandat Undang-Undang 11 tahun 2014, telah mencapai milestone of achievement yang diantaranya adalah pengakuan internasional terhadap PII sebagai bagian dari International Engineering Alliances sejak awal 2000-an, dan baru saja sekitar 3-4 bulan lalu kita mendapat kabar yang sangat menggembirakan bahwa PII melalui Indonesian Accreditation Board of Engineering Education telah menjadi full signatory member of Washington Accord. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dari kerjasama semua unsur dan komponen di dalam PII. Selain daripada pencapaian disebut di atas, ada beberapa pencapaian yang patut kita banggakan bahwa selama 10 bulan terakhir kepengurusan telah terjadi peningkatan jumlah anggota PII yang sangat signifikan, kini menjadi lebih dari 60.000. Peningkatan jumlah insinyur profesional menjadi 22.000 dan telah terbentuknya PII perwakilan luar negeri di Singapura, Malaysia, Kuwait, dan disusul oleh negara lainnya di mana insinyur kita bekerja dan berpraktik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan melindungi langkah kita semua dalam mewujudkan cita-cita kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak penyelenggara yang telah mendukung penuh acara ini. Selamat mengikuti sesi seminar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.